ajma'in, amma ba'du. Para konco-konco sedaya ingkang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Semoga perkumpulan ini menjadi isyarah kumpul kita di tempat ini nanti dikumpulkan pula di surganya Allah bersama orang yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki las tuku kitab terus tak waca mawon teng mriki. Kitabe niki napa? Syarah Ratibul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatul ula fi fadli dzikri ing dalam mertelaaken masalah zikir. Jadi zikir itu adalah lek cara bahasa ya ingat gitu ya. Zikir itu eling. Jadi makanya biasanya ada orang yang menyalahartikan menggunakan arti bahasa digunakan untuk istilah. Jadi ada arti bahasa yang digunakan untuk istilah. Semacam ada orang yang ketika membaca wala dzikrullahi akbar, bahwa zikir itu lebih agung daripada apapun, itu terus kemudian lah tujuan sholat itu kan adalah zikir lah. Kalau begitu lah timbang angel-angel sholat wis menengi zikir eling pangeran wis cukup. Nah, itu Qala sayyiduna sahibur ratib fi kitabih wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsiran. Syekh Al-Haddad itu menerangkan begini, bahwa ketahuilah para santri, para ikhwan, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu zikir dengan banyak. Zikron katsiran. Wa minal ladzina la tulhihimul amwaluhum wala auladuhum an dzikrihi, dan semoga pula kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang harta, anak-anak itu tidak melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Karena banyak ya, memang banyak ya akeh banget. Banyak sekali orang-orang itu karena harta dan keluarganya sehingga melalaikan dari ingat kepada Allah. Artinya ingat kepada Allah itu ingat bahwa ada kewajiban-kewajiban, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga ketika orang itu mengutamakan keluarga, mengutamakan hartanya, batasan-batasan yang telah Allah tetapkan itu menjadi dilanggar. Nah, itu bentuk orang yang harta dan keluarganya itu menjadikan dia melalaikan dari zikir kepada Allah. Melalaikan dari zikir kepada Allah. Anna dzikra lillahi min a'dhamil awamir, bahwa zikir kepada Allah itu merupakan perkara yang agung, wa afdhalul qurubat, dan merupakan bentuk pendekatan kepada Allah yang paling afdol, wa awsalil wasail, dan merupakan lantaran yang paling mudah sampai seseorang untuk mendekat kepada Allah. Itu adalah dengan zikir. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asira. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi zikir itu beda dengan amal. Kalau amal itu amalan solihah, kalau zikir itu zikron katsira. Kalau amal itu yang baik, tapi kalau zikir itu yang banyak. Nah, artinya zikir banyak itu berarti yang dipentingkan itu adalah kuantitasnya dulu. Nah, baru kemudian kualitas. Tapi kalau amal itu yang diutamakan adalah kualitasnya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah baik di waktu pagi maupun waktu petang.
Qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya itu tenang karena zikir kepada Allah, ingatlah bahwa zikir kepada Allah itu menenangkan hati. Nah, makanya wong desa itu kenapa kok orangnya itu anteng-anteng, tentrem-tentrem. Mas yo gak duwe duit, mas yo nopo di senani bojo tapi kayak wajahnya itu koyok damai. Gilek jenengan delok wong desa-desa. Bedakan dengan wajahnya wong kutha niku beda banget. Wong kutha-kutha niku masih ketoke duwike niku nyekeli akeh iku wajahe ketok gak enak ngoten. Wajahe ketok nggih. Ndak didelok iku koyo nggih gak menarik ngono nggih. Wong desa-desa niku napa? Kenapa? Karena kebanyakan mereka itu hatinya tenang. Nah, ketenangan mereka itu bukan karena gak duwe duit. Ya encen ngono iku ya gak duwe duit. Makanya lek wingian pas ngaji ini kan disampaikan lek wong iku lek sugih gak tau leren, lek melarat gak patek kopen. Ngoten nggih. Lek melarat iki gak patek kopen tapi napa akeh leren, lek wong sugih iku gak patek leren tapi kopen. Ngoten lho. Jadi padha-padha ana min plusnya. Sing repot iku ya kopen ya leren ngoten nggih. Kopen ya leren. Lah makanya kita kan saat ini kan ya kopen ya leren. Ya iki kan ngopi to. Kopen ya leren iki ya ngaji gini iki. Ya kopen ya leren. Maka kenapa orang-orang itu tampak damai, tampak tentram? Karena banyak, bisa jadi karena memang orang-orang itu banyak zikir kepada Allah. Kita lihat jamaah zikir kalau di kampung itu tentu wis hukumnya kayak wajib. Ya, sembayangnya gak patek tapi tahlile wajib. Lah itu fadilah semacam itu tetap diberikan oleh Allah meskipun orang itu bisa jadi memang bermaksiat kepada Allah dalam bentuk dia tidak satu maksiat, tapi konsekuensi zikir diberikan ketenangan itu tetap diberikan oleh Allah. Jadi Allah itu profesional. Pokoknya napa jenenge ketika iki balesane iki dikekno. Yang satu itu tidak dilakukan ya ini tidak dikasihkan. Pokoknya semacam ketika Allah itu punya Asmaul A'zam, nama yang napa Asmaul A'zam, yang dimana Asmaul A'zam itu nama yang diagungkan, yang itu hanya orang-orang tertentu yang punya. Itu lek digendongo mandi wong, misalkan ada orang yang punya Asma A'zam itu kemudian dia berdoa niku mesti diijabahi. Dan itu pasti diijabahi meskipun sing didongakno ki nabi. Ya, kayak ceritane sinten Nabi Musa niku didoakan agar tersesat nih nggih, singkat ceritanya akhirnya kan Nabi Musa kan diijabahi. Sinten sing musuh Nabi Musa itu diijabahi, akhirnya Nabi Musa kan tersesat selama 40 tahun yatihunan itu. Yatihunan selama 40 tahun. Itu kan orang yang punya Asmaul A'zam. Nah, akhirnya Nabi Musa nabi yo ndonga pisan. Lek ngoten kula nggih ndonga, wong iku gak bakalan mati kecuali mati dalam keadaan su'ul khotimah. Akhirnya matine melet. Nah itu Asmaul A'zam. Termasuk sinten sing abdun min ibadillah yang mendoakan Nabi Sulaiman agar singgasana Bilqis itu pindah dalam waktu sekejap, itu kan juga abdun min ibadillah, seorang hamba yang punya Asmaul A'zam. Wah iku ana wong kirim duwe ngono jos nggih. Nah itu hanya orang tertentu dan itu mesti diijabahi oleh Allah. Nah itu profesionalnya Allah seperti itu. Jadi ketika disampaikan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, sehingga orang-orang yang dia itu mengzikir kepada Allah itu nanti hatinya diberikan ketenangan. Nah, ya minimal pas wae zikir itu tenang. Akhirnya sampai ngantuk-ngantuk ya. Lek di omah diuber-uber nopo debt collector seneni bojo, tapi begitu budal tahlil turu.
Paling tidak ngoten niku tenan. Ya minimal ngono iku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung persangkaan hambaku. Ini hadis qudsi. Wa ana mau hina yadhkuruni dan saya itu bersama orang-orang, bersama hambaku ketika orang itu zikir kepadaku. Fa in dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau orang itu zikir kepadaku di dalam hatinya, maka aku pun membatin dia, maka aku pun mengingat dia dalam kesendirianku. Wa in dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairun minhu. Dan ketika dia itu zikir kepadaku di keramaian, maksudnya zikir banter bareng-bareng seperti itu, maka dzakartuhu fi malain khairun minhu, maka saya mengingat dia di satu kelompok yang lebih baik daripada kelompok orang-orang itu. Nah, ini juga digunakan sebagai dalil kenapa kita itu boleh zikir dengan jahar, dengan lantang. Nah, ini mari sholat kan zikir lantang, zikir banter. Nah, itu memang dasarnya juga salah satu ini. Kalau di Mausu'ah Yusufiyah itu ini dijadikan dasar, salah satu dasar nggih, bahwa kenapa kita boleh berzikir dengan keras. Berzikir dengan keras. Sholawatan itu kan juga salah satu bagian dari zikir dengan keras. Nah itu merupakan bagian dari zakaroni fi malain. Ya, wa in zakaroni fi malain. Gak mungkin orang itu menzikir kepada Allah di malain, di satu kelompok, sementara dia zikirnya dengan pelan, kan gak mungkin, mesti banter. Nah, sehingga ini dijadikan hujjah, dijadikan sebagai dasar bahwa diperbolehkan zikir dengan keras. Nah, bahkan apa kata Allah? Kalau orang itu mengingatku di keramaian, maka aku sebut namanya, aku ingat dirinya di keramaian pula. Yang keramaian itu, yang kelompok yang mendengarkan itu jauh lebih baik daripada kelompok dia. Nanti misalkan orang itu zikir di jamaah tahlil ngono iku, lah Allah mengingatnya itu di kelompok para malaikat, orang-orang di kelompok para nabi. Nah, itu berarti apa? Malaknya atau kelompoknya itu lebih baik. Wa in taqarraba ilayya shibran ay bi ta'ati taqarrabtu ilaihi dzira'an. Ketika orang itu mendekat kepadaku dengan taat sejauh sak jengkal, sak kilan, maka saya mendekat kepadanya lebih cepat, yaitu 1 dzira'. Lek dia mendekat sak kilan, aku mendekat sak dzira'. Sak lengan. Ai bi rahmati. Jadi lek orang itu taat kepada Allah, taatnya itu seukuran jengkal, maka Allah memberikan rahmat kepada orang itu seukuran dzira'. Jadi ukurane ngono. Wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau orang itu mendekat kepadaku dengan seukuran dzira', maka aku lebih seukuran sak lengan. Jadi yo pokoknya semakin dekat, jadi semakin lebih banteran oleh Allah niku nyedek. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau orang itu mendekat kepadaku dengan cara berjalan, jadi maka saya mendatanginya, jadi memberikan rahmatnya itu seperti orang yang berlari, jadi luwih cepat. Wa qala alaihi salatu wassalam ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Apakah saya tidak pernah menyampaikan kepadamu dengan satu amal yang baik? Wa azkaha inda malikikum, dan lebih membersihkan kepada harta yang kamu miliki. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan lebih meninggikan derajatmu. Wa khairin lakum min infaqi dzahabi wal waraqi,
dan lebih baik daripada infak berupa emas dan perak. Wa min antal qaw'ud aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum, dan lebih baik daripada perang, singkatnya perang di jihad fisabilillah. Qalu bala, baik, sahabat menjawab, baik ya Nabi, jenengan ceritani nopo niku kok ono amalan sing sebagus itu. Kanjeng Nabi menjawab, zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Terus dilanjutkan oleh Nabi, wa qala alaihi salatu wasalam, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan dia dibandingkan menyelamatkan dia dari azabnya Allah min dzikrillah, daripada zikir. Jadi zikir itu menyelamatkan seseorang dari azabnya Allah. Jadi azabnya Allah itu bisa azab di dunia maupun azab di akhirat. Maka itu salah satu fadolah atau fadilah, keutamaan zikir. Pun karena ini kitabnya itu syarahnya Ratibul Haddad, maka di sini disebutkan pula fadilah-fadilah zikir-zikir yang ada di Ratibul Haddad. Biasanya lak rotiban ya. Nah, niku cuma jarang di kenapa kok sing diwaca la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya niku. Nah, ini disebutkan yang pertama. Kita singkat mawon. Satu bacaan mawon tapi tidak semuanya. Qaulu sahibur ratib, nafa'allahu bi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diwaca ping 3. Qala fi syarh, qala fil adhkar lin Nawawi, di dalam kitab Adhkar An-Nawawi, man qalaha kana lahu adlu idki raqabatin min waladi Ismail. Orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sebanding dengan memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Sallallahu ala nabiyina wa alaihi wasallam. Wa kutiba lahu asyru hasanatin, kemudian ditulis untuknya 10 kebaikan. Wa khutta anhu asyru sayyiatin, dan dihapuskan dari dirinya 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan diangkat derajatnya 10 derajat. Wa kana fi hirzin minasyaitan hatta yumshi. Kemudian orang itu diselamatkan dari setan sampai sampai sore hari. Wa in qalaha masaan, kalau dia bacanya sore, kana lahu mithlu dzalika hatta yusbiha. Kalau bacanya sore maka diselamatkan sampai subuh. Tidak macane subuh diselamatkan sampai sore, macane sore diselamatkan sampai subuh. Fafham. Faman qala dzalika salasan ala ma fit tartib. Orang yang membaca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku dan seterusnya niku sesuai dengan tartibnya, dibaca 3 kali, faka'an nama a'taqa salatsa riqabin min waladi Ismail, maka dia seakan-akan memerdekakan 3 budak dari keturunan Nabi Ismail. Budak regane gak karu-karuan narangi. Wa fil hadits annaman a'taqa raqabatan min waladi Ismail alaihi salam faka'an nama a'taqa itnatai asyrota raqabatan min ghairi waladi Ismail. Nah, budak yang keturunan Nabi Ismail itu harganya sebanding dengan 12 budak selain keturunan Nabi Ismail. Wasala sariko min waladi Ismail ansitin wasalatina raqabatan min ghairi waladi Ismail. Nah, sehingga kalau membaca itu membaca 3 kali, maka sama dengan memerdekakan 3 budak dari keturunan Nabi Ismail. Sehingga sebanding dengan 36
36 budak selain keturunan Ismail. Walau salasuna hasanatan, sehingga orang itu mendapatkan 10 tadi kan 10 nggih, lek diwaca ping 3 berarti 30 kebaikan. Dihapuskan 30 keburukan dan seterusnya. Nah niku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah niki napa sih sebenarnya kita kok memahami seperti itu? Kok fadilah-fadilah niku kita ketahui. Kita itu kan biasa kan wiridan. Mari salat kan maca niki to. Mari istighfar kan maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subuh maca iku. Terus zuhur ya maca iku. Asar, maghrib, isya. Niku lek wiridan tapi. Nah, lek salat jamaah biasanya wiridan, tapi lek salat ijen nggih. Salat ijen gak wiridan. Nggih niku biasa mawon, wis umum ngoten niku. Nggih. Nah, artinya dengan kita mengetahui fadilah-fadilah zikir itu, hati kita itu menjadi semangat untuk zikir. Soalnya menungso ki umumnya itu seneng didudui fadilah-fadilah yang ngono itu. Gitu. Nopo nek maca ngono iku barangan mesti ngene ya. Jadi kita baca itu orang itu mesti tanya, "Kenapa kau baca ini?" Sama dengan ketika seorang itu beli sesuatu. Kita nggone mesti lek gak eruh manfaate, ki mesti takok, "Ki ge opo awakmu tuku ngene iki?" Nah, ngoten nggih. Itu kan orang kan mesti pengen tahu. Nah, itu normalnya manusia. Sehingga oleh musannaf itu disebutkan, oleh Kanjeng Nabi sendiri itu disebutkan. Iki lho lek aku maca iki engko fadilah iki. Lek aku maca iki fadilah iki. Lah fadilah itu disebutkan oleh Nabi. Artinya boleh kita melihat, mencari apa fadilahnya itu boleh. Karena manusia itu lebih mudah diajak berpikir secara transaksional. Nah, wong ki lak gampangnya dijak lek awakmu ngekei duit sakmene engko oleh barang sakmene, itu kan logikanya manusia itu kan umumnya kan begitu. Makanya padahal sebenarnya pada dasarnya zikir itu ya tidak seperti itu. Ya, kabeh amal itu kan tidak seperti itu. Misalkan ngeten, lek napa jenenge pengen diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, maka kamu ibadahlah, taatlah kepada Allah. Kan gitu. Itu kan berarti apa? Lek kita taat nanti akan dapat balasan surga. Itu kan transaksional toh. Itu sebenarnya bukan intinya ibadah itu begitu. Tetapi itu memang diperbolehkan. Mikir ngono iku oleh. Nah, makanya pernah diingatkan oleh Allah ketika seseorang dengan satu cerita, ada seseorang itu ibadah selama 500 tahun tidak pernah maksiat. Nanti orang itu diberikan kenikmatan oleh Allah, didelehno ngene jerone di dalam lautan, ada satu kubah yang terbuat dari permata dan seterusnya niku 500 tahun tidak pernah maksiat, ibadah tok, kemudian akhirnya nanti ketika di akhirat itu dia mau dimasukkan surga karena rahmatnya Allah, orang itu protes, "Ya Allah, ini bukan karena rahmat jenengan, ini karena ibadah saya." Nah, terus kemudian singkatnya orang itu ditimbang oleh Allah, wis coba timbangan, wong iki maksi apa jenenge ibadah sakmene iku sebanding dengan nikmat yang mana. Nah, ternyata cuma sebanding dengan nikmat satu mata. Kita itu sembahyang pirang tahun. Nggih, pirang tahun itu mulai kapan sembayangi misalkan. Nah, itu kan tidak ada bandingannya. Artinya masuk surganya kita itu bukan karena ibadah tapi karena rahmatnya Allah. Nah, jadi sebenarnya kita itu tidak pantas berharap surga karena ibadah. Tapi memang diperbolehkan seperti itu. Jadi sehingga biar kita tahu setelah diiming-iming kita itu akhirnya mau zikir kepada Allah. Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya, terutama zikir setelah sholat itu
iku wis zikir wis kamil, wis sempurna, diambil yang banyak itu dari kitab Adhkar Lin Nawawi. Kitab Adhkar Imam An-Nawawi itu banyak sekali niku wis hampir semuanya sudah kita baca. Yaitu untungnya wong napa para wali itu mereka menyusun zikir setelah sholat itu tanpa kita pernah belajar membaca kitabnya Adhkar, tanpa kita ngaji roh maknane, iku kabeh hafal zikir. Itu barokai para wali. Jadi itu jasanya para wali, sehingga kita semua itu hafal zikir tanpa belajar. Gak iso maca Arab iku lho zikir ya hafal. Wong tahlilan iku sing iso maca ki mek wong pira. Ngono ya muni kabeh. Muni kabeh ya banter. Artinya apa? Para ulama itu, para wali niku berusaha untuk mengajak umat Islam ini mlebu swarga bareng-bareng. Itu nggih. Itu barokah para wali itu begitu. Seandainya gak diurui zikir bareng-bareng mari salat, kira gak ono sing hafal zikir. Nggih, kira-kira gak ono sing hafal. Nggih. Itu misalkan gak ono rutinan tahlil ngene, kira-kira wong maca la ilaha illallah ping sedina ping 10 ngene wis gak patek ono. Nggih, itu gara-gara ono tahlil niku malah kita itu bisa mendekat kepada Allah tanpa kita niku sadar. Nggih. Pun di sini ndak disebutkan, sebenarnya ada tingkatane zikir iku ngene, ana wong sing mek zikir mek cangkeme tok, ana sing cangkem mek ati, ada yang cangkem hati sekaligus. Dia ada tingkatan-tingkatan niku nggih. Ada tingkatan itu, tapi meskipun yang cuma lisan tok itu masih dipuji. Masih wong zikir gak mek ati mek lisan tok itu sudah dipuji. Luwih apik timbang sing gak zikir ngono lho, luwih apik, tetep luwih apik. Pun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.